Galuh telah bergegas pergi tanpa mempedulikan Putri yang belum selesai dengan perkataannya. Putri berlari keluar, diam-diam ia perhatikan Galuh dari balik jendela. Putri terlihat kesal saat melihat tingkah Galuh di depan Damar. Ia sangat terganggu, mana mungkin ia bersaing dengan dayangnya sendiri. Putri menggerutu menyesali kecerobohannya. Damar di sini Gusti. Galuh membawa Damar bersamanya dengan senyum lebar di bibirnya. Putri jadi semakin kesal melihatnya. Kau ini, sekali lagi kau tak mendengarkan perintahku dengan baik, awas, ancam Putri. Tadi Gusti kan meminta hamba memanggil Damar. Lalu salah hamba di mana Gusti? Ah sudahlah, Putri malas berdebat dengan Galuh. Sejak kecil Galuh sudah menjadi teman bermain Putri, jadi hubungan mereka memang sudah sedekat itu. Makanya Galuh tak lagi sungkan untuk mendebat perkataan Putri, kecuali jika mereka sedang berada di luar keputren. Jika Ibu Suri tahu, Galuh akan kehilangan lidahnya setelah mendebat Putri seperti tadi. Damar, ikuti aku. Putri membawa Damar keluar. Galuh masih saja mengekor mengikuti kemanapun Damar pergi. Kau tak perlu ikut Galuh. Kenapa Gusti? Jawab Galuh sangat kecewa karena tak boleh ikut. Lebih tepatnya ia kecewa karena tak bisa berlama-lama bersama Damar. Aku ada tugas rahasia yang hanya boleh diketahui oleh Damar saja. Kau tunggu saja di sini. Katakan aku sedang beristirahat jika ada yang mencariku. Tapi Gusti, Galuh tak mau menyerah begitu saja. Baiklah Gusti, jawab Galuh pasrah setelah Putri menatapnya dengan tajam. Putri Sekar Ayu dan Damar berjalan menuju ruang rahasia tak jauh dari kediamannya. Ruangan itu sudah dipersiapkan oleh Senopati Ageng untuk berlatih Putri, agar tak diketahui oleh Ibu Suri. Di dalam ruangan itu terdapat banyak senjata yang sering digunakan Putri berlatih pedang ataupun memanah. Di antara banyak senjata, perhatian Damar tertuju pada sebuah pedang yang dipegang oleh Putri. Kenapa kau memandangi pedangku? Kata Putri memecah konsentrasi Damar. Pedang di tangan Gusti terlihat hebat. Ini pedang kesukaanku, hadiah dari Senopati Ageng. Oh, begitu rupanya. Kenapa? Tidak, hamba hanya mengaguminya saja. Damar merasa bangga, pedang buatannya ternyata menjadi pedang favorit Putri Sekar Ayu. Sebenarnya pedang itu dialah yang mengerjakan beberapa tahun yang lalu. Damar masih sangat mengenalinya, karena ia belum pernah membuat pedang seindah itu sebelumnya. Saat Empu Geger mengatakan kalau pedang itu dibuat sebagai hadiah untuk seorang putri, Damar mengerjakan setiap detailnya dengan sangat teliti. Namun Damar tak pernah tahu putri yang dimaksud adalah Putri Sekar Ayu. Baiklah Damar, tunjukkan kebolehanmu. Putri melempar sebuah pedang pada Damar, menantangnya untuk adu pedang. Damar pun menerima tantangan itu. Tanpa buang-buang waktu, Putri langsung mengayunkan pedangnya ke arah Damar. Ayunan pedang di tangannya nampak selaras dengan gerakan-gerakan indah yang ia mainkan. Putri ingin menunjukkan keahliannya bermain pedang sekaligus ingin membuktikan ucapan Senopati. Katanya Damar tak akan mempan dengan trik kuno yang biasa ia gunakan. Dan nampaknya ucapan Senopati benar. Damar tetap bisa fokus walau beberapa kali Putri berusaha menebarkan pesonanya. Hingga akhirnya Putri sendirilah yang kehilangan pedang dari tangannya, karena konsentrasinya buyar di depan Damar. Jadi, hamba pemenangnya Gusti. Goda Damar menyombongkan diri. Jawab Putri kesal. Ternyata petuah dari Senopati benar-benar ampuh, goda Damar lagi. Petuah. Kata Senopati hamba harus mewaspadai trik kuno, gurau Damar membuat Putri tak bisa berkata-kata lagi. Kau... sudahlah. Putri merajuk, ia bergegas pergi karena malu. Damar mengikutinya sambil tersenyum gemas.
Melihat tingkah lucu Putri. Kenapa Gusti harus sembunyi-sembunyi seperti tadi? Pancing Damar yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Eyangku sangat menyayangiku. Ia tak ingin aku terluka, jawab Putri. Damar jadi bingung karena jawaban Putri sangat bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan Senopati Ageng. Dari jawaban Putri terlihat Ibu Suri sebagai sosok yang sangat menyayanginya, sedangkan menurut Senopati, Ibu Suri adalah orang yang patut diwaspadai keberadaannya. Damar jadi meragukan ucapan Senopati, ia tak tahu siapa yang harus ia percayai. Namun Damar yakin seiring berjalannya waktu ia akan segera mengerti. Nampaknya di luar sedang hujan Gusti, kata Damar setelah memeriksa situasi di luar ruangan. Benar. Bagaimana ini? Kita akan terjebak di sini seharian jika hujan tak berhenti. Damar benar-benar tak habis pikir, seolah langit sedang menahannya agar bisa berlama-lama bersama Putri. Sekian lama menunggu, hujan tak kunjung reda. Awan masih tampak tebal menggulung di atas langit Istana Welirang. Bisa dipastikan hujan masih akan berlangsung lama. Putri Sekar Ayu dan Damar menunggu di dalam ruangan itu tanpa bersuara, keduanya sama-sama canggung untuk membuka percakapan. Terjebak hujan di satu ruangan bersama Damar, Putri tak tahan jika terus seperti itu. Ia juga khawatir orang lain akan salah paham jika melihat mereka berdua dalam satu ruangan yang sama. Putri segera berdiri dari tempat duduknya lalu keluar memeriksa keadaan. Bagaimana ini? Hujannya deras sekali, keluh Putri di depan ruang berlatih. Dinginnya angin hujan membuat bulu kuduknya berdiri, ia segera menutupi tubuhnya dengan selendang agar tak menggigil kedinginan. Ia angkat sedikit jarik yang ia kenakan agar tak basah terkena air hujan. Damar langsung memalingkan wajahnya saat tak sengaja melihat betis indah Putri. Tunggu di sini sebentar Gusti. Damar berlari menembus derasnya hujan. Ia memahami keresahan yang Putri rasakan. Damar tak ingin Putri berlama-lama terjebak di sana. Damar, kau mau kemana? Teriak Putri. Tunggu di situ saja Gusti. Jawab Damar di antara derasnya guyuran air hujan. Nanti kau bisa sakit. Tidak Gusti. Damar tetap berlari di tengah derasnya hujan, ia mengambil selembar daun pisang di seberang sana. Daun itu akan ia gunakan untuk melindungi Putri dari air hujan saat kembali ke istananya. Mari Gusti. Damar kembali dengan selembar daun pisang di tangannya. Ia memayungi Putri sedangkan ia sendiri membiarkan tubuhnya terkena air hujan. Putri jadi tak enak hati melihat Damar merelakan tubuhnya basah seperti itu demi dirinya. Mari kita gunakan daun ini bersama, kata Putri. Tidak, Gusti saja. Sudah pasti Damar menolak permintaan Putri. Bukan bermaksud tak sopan, rasanya tak pantas saja jika ia sepayung berdua dengannya. Terlebih ia hanya seorang pengawal yang kastanya jauh di bawah Putri. Damar tak ingin Putri menanggung malu karenanya. Kau bisa sakit nanti. Hamba sudah biasa terkena air hujan Gusti. Kau ini, Putri sampai geregetan sendiri karena Damar tak mau mendengarkan perkataannya. Putri meninggalkan Damar, berjalan menerobos derasnya hujan tanpa menghiraukannya dan juga daun pisang di tangannya. Damar segera berlari menyusul Putri. Gusti bisa sakit nanti, kata Damar sambil berusaha memayungi tubuh Putri, sementara ia masih membiarkan tubuhnya kehujanan. Aku sudah biasa kehujanan. Putri menatapnya kesal. Tapi Gusti, kau ini lebih cerewet dari Galuh. Putri mengambil daun pisang dari tangan Damar lalu melemparnya begitu saja. Padahal tadi Damar mendapatkannya dengan susah payah karena batangnya yang lumayan tinggi. Aku ingin menikmati air hujan sebentar, kata Putri sambil tersenyum. Putri berlari meninggalkan Damar, memainkan genangan air dengan kakinya seperti anak kecil yang senang bermain hujan. Sementara Damar seperti orang tua yang terus mengawasi dan mengkhawatirkannya. Gusti harus segera kembali ke Keputren, bujuk Damar. Diamlah, sudah lama aku tak hujan-hujanan begini. Putri masih asik bermain air. Damar tak bisa berbuat banyak selain menuruti keinginan Putri.
Ia hanya bisa memperhatikan Putri di bawah guyuran air hujan. Melihat senyum indah Putri membuat hati Damar tenang. Rambut Putri yang basah terkena air hujan semakin membuatnya terpaku, mengagumi betapa indah ciptaan Yang Maha Kuasa. Damar masih tak menyangka gadis impian yang hanya ada di mimpinya kini benar-benar terlihat nyata di hadapannya. Lamunan Damar dibuyarkan oleh suara petir yang menyambar. Putri terkejut, ia langsung mendekatkan tubuhnya pada Damar sambil menutupi kedua telinganya. Damar sampai bingung harus berbuat apa saat Putri berdiri sedekat itu di hadapannya. Putri membuka matanya perlahan. Ia segera membawa tubuhnya menjauh saat matanya bertemu dengan mata Damar. "Maaf aku terkejut tadi," kata Putri tampak canggung. "Mari segera kembali Gusti," jawab Damar tak kalah canggung. Damar mengambil kembali daun pisang yang sempat Putri buang. Ia memayungi Putri lalu segera membawanya pergi. Kali ini mereka berjalan bersama di bawah satu daun pisang yang sama. Putri diam-diam tersenyum menatap Damar di sampingnya.